Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal Bandung sebagai Paris Van Java, kota yang cantik namun padat. Tapi apakah tata letaknya sudah sesuai fungsi? Saya Sofyan Arfiansyah, mahasiswa Prodi Pariwisata Universitas Terbuka Yogyakarta. Dan kali ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana pemanfaatan lahan sebenarnya memengaruhi aktivitas pariwisata, ekonomi, dan kehidupan warga Bandung. Lihatlah kontras yang drastis antara masa lalu dan masa kini. Mengapa ini terjadi? Mengacu pada teori Doxiadis, perkembangan kota memiliki dua wajah, pertumbuhan fisik dan transformasi. Fokus kita kali ini adalah transformasi, yaitu sebuah proses di mana fungsi ruang terus berubah tanpa henti, mengubah kota lama menjadi metropolitan yang dinamis seperti yang kita lihat sekarang. Transformasi ruang tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui 4 babak evolusi, dimulai dari penetrasi saat fungsi baru menyusup masuk, lalu invasi saat ia mulai berkembang, berlanjut ke dominasi ketika ia mengambil alih mayoritas ruang, hingga akhirnya terjadi suksesi, di mana identitas lama terhapus total dan kawasan tersebut sepenuhnya berganti wajah. Berangkat dari teori transformasi tadi, survei ini hadir dengan satu tujuan besar, memotret wajah asli kota Bandung, baik dari fisik lahannya maupun pola hidup warganya. Untuk mencapainya, kami menetapkan 3 langkah konkret. Pertama, memetakan kepadatan fisik. Kedua, melacak dominasi kegiatan. Dan ketiga, menganalisis masalah tata ruang yang muncul di lapangan. Namun, transformasi ini memiliki sisi gelap. Akar masalahnya satu, pembangunan yang melenceng dari rencana tata ruang. Akibatnya terjadi efek domino, struktur kota menjadi liar dan tak terkontrol. Bukti nyatanya di depan mata, kemacetan parah, dan banjir yang terus berulang, menciptakan tekanan hebat bagi ekologi kota dan ekonomi warga. Mari kita lihat buktinya pada peta indeks 2019 ini. Perhatikan warna merah yang mendominasi di tengah. Itu tandanya pusat kota sudah jenuh total. Kepadatan ini merambat keluar secara radial ke segala arah. Sementara itu, area hijau kini hanya tersisa sedikit di pinggiran utara dan selatan, menjadi benteng terakhir ruang terbuka di kota ini. Lantas, bagaimana kita mengendalikan kejenuhan tadi? Jawabannya ada pada peta ini. RT/RW 2022 hingga 2042. Ini bukan sekedar gambar, melainkan kompas hukum untuk 20 tahun ke depan. Peta inilah yang menarik garis tengah, di mana bisnis boleh tumbuh dan di mana ruang hijau wajib dipertahankan. Ini demi mengembalikan keteraturan di tengah keos pembangunan. Peta RT/RW tadi membawa 3 mandat berat yang harus kita kawal bersama. Pertama, mengejar target ambisius 30% ruang terbuka hijau, harga mati untuk napas kota. Kedua, menata ulang Bandung Timur, di mana alih fungsi sawah menjadi kawasan baru tak terelakkan. Dan ketiga, kita mengunci zona air dengan membatasi bangunan secara ketat, agar Bandung tidak krisis air di masa depan. Namun, data tahun 2025 menampar kita dengan realita yang jauh dari rencana. Target 30% ruang hijau, gagal kita baru mencapai 12,8%. Sawah yang seharusnya dijaga, hilang tergerus menjadi perumahan. Dan kawasan utara yang wajib konservasi, justru marak terjadi pelanggaran bangunan komersial. Kesimpulannya jelas, status tata ruang kita sedang dalam kondisi kritis. Konsekuensi dari pelanggaran tata ruang tadi meledak di Gede Bage tahun 2023. Mengapa banjir ini begitu parah? Karena tanah di sana sudah tertutup beton sepenuhnya, hingga infiltrasi airnya mendekati 0%. Hujan yang turun tidak lagi meresap ke bumi, melainkan langsung berubah menjadi monster aliran permukaan yang melumpuhkan total aktivitas warga. Tak hanya pinggiran, jantung kota pun jebol. Banjir Braga tahun 2024 adalah alarm terkeras bagi kita. Ini adalah bencana kiriman akibat dosa di hulu, kawasan utara yang gundul mengirim air bah ke bawah. Sialnya, di pusat kota, sungai dicekik oleh bangunan padat. Air tak punya jalan lewat, akhirnya meluap dan menenggelamkan permukiman warga. Akhirnya kita sampai pada 3 kesimpulan pahit. Pertama, Bandung sudah jenuh. Pembangunan fisiknya meluap liar tak terkendali hingga ke pinggiran. Kedua, aturan hanya tinggal aturan. Terjadi pelanggaran masif di mana lahan resapan terus dibeton. Dan ketiga, hasilnya adalah bencana. Kepadatan tanpa resapan ini adalah karpet merah bagi banjir yang akan terus menghantui kota ini di masa depan. Jangan biarkan kota ini tenggelam. Solusinya ada di 3 langkah berani. Pertama, moratorium total di Bandung Utara. Stop izin pembangunan baru sekarang juga. Kedua, obati pusat kota dengan konsep sponsity dan dorong hunian vertikal agar lahan lebih hemat. Dan ketiga, harga mati untuk melindungi sisa sawah abadi dan merestorasi sempadan sungai kita.
Saya Sofyan Arfiansyah, percaya bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil kita hari ini. Mari berhenti menyalahkan hujan saat banjir datang, dan mulailah disiplin menata ruang. Karena kota yang sehat adalah hak masa depan kita. Terima kasih.